Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Karlina dari kelompok 4 dengan nomor pokok mahasiswa 2050201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrica Salmataini dari kelompok 4 dengan NPM 2050231. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriani Fadila Isa dari kelompok 4 dengan NPM 2050238. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi IPA dalam kehidupan sehari-hari dengan judul Hubungan timbal balik antara manusia dan ekosistem alam. IPA dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian makhluk hidup. Menurut Helena Curtis 1975, makhluk hidup adalah sesuatu yang memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubahnya dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Pengertian ekosistem menurut Woodbury. Pada tahun 1954, beliau menjelaskan bahwa ekosistem itu merupakan suatu tatanan secara kompleks yang mana di dalamnya itu terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh yang mana nantinya bisa menjadi bagian dari mata rantai siklus materi dan aliran energi. Selanjutnya adalah hubungan timbal balik antara manusia dan ekosistem alam. Manusia dan ekosistem alam, keduanya saling bertergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Kalau sekalinya berpisah, maka itu tidak akan kembali seperti semula. Misalnya, alam sangat memberikan kekayaan yang melimpah kepada manusia. Layaknya, oknum yang tidak bertanggung jawab menebang hutan secara sembarangan. Meskipun dalam proses reboisasi, hutan tersebut tidak akan kembali seperti semula. Yang pertama yaitu satuan-satuan ekosistem. Setiap makhluk atau organisme tentunya membutuhkan tempat atau daerahnya masing-masing. Tempat atau daerah untuk melakukan perkembangbiakan dinamakan sebagai habitat. Berikut satuan-satuan ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu berasal dari kata individuum yang artinya tidak dapat dibagi. Dalam bahasa ekologi, individu artinya satu organisme, seperti manusia dan lain sebagainya. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sejumlah individu sejenis yang hidup dalam daerah dan waktu tertentu. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan jenis organisme pada tempat tertentu. Mereka membentuk ekosistem baru. Yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi, tempat di mana dihuninya oleh seluruh makhluk hidup. Komponen ekosistem. Suatu ekosistem tersusun atas komponen hidup biotik dan komponen tak hidup abiotik. Komponen ini saling mempengaruhi dan saling berinteraksi. Pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik yang paling utama yaitu air, udara, tanah, dan cahaya matahari. 1. Air. Air sangat penting bagi kehidupan karena hampir 85% tubuh makhluk hidup dipenuhi oleh air. Air mengandung mineral yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Fungsinya sebagai pelarut, untuk membuang limbah, serta untuk mengatur suhu. 2. Tanah. Tanah sangat diperlukan karena tempat bertumbuhnya tumbuh-tumbuhan serta tempat berpijaknya dan berdiamnya hewan dan manusia. Dari tanah juga, tumbuhan memperoleh bahan-bahan atau mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuhnya. 3. Udara. Suhu lingkungan penting dalam proses kelangsungan hidup organisme. Jenis organisme yang dapat mengatur suhu tubuhnya agar dapat berjalan dengan normal disebut endoterm. Sedangkan organisme yang suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan disebut exotherm. 4. Cahaya matahari. Selain energi bagi bumi, cahaya matahari juga
dapat melapukan atau menghancurkan batuan-batuan, sehingga organisme dapat memanfaatkan mineral-mineral hasil dari pelapukan tersebut. 2. Komponen biotik. Organisme dalam komponen biotik dikelompokkan menjadi 3, yaitu konsumen, produsen, dan pengurai. 1. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan. Organisme yang dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik disebut autotrof. Jika organisme heterotrof memakan organisme autotrof disebut konsumen primer atau konsumen pertama. Konsumen primer ini disebut herbivora karena memakan tumbuhan langsung. Organisme heterotrof memakan herbivora disebut karnivora. Organisme yang memakan tumbuhan dan hewan disebut omnivora. Dan organisme yang memakan bangkai disebut scavenger. 3. Decomposer. Beberapa jenis organisme mampu menguraikan sampah organik, seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi bahan-bahan anorganik, disebut decomposer. Contohnya seperti bakteri dan jamur. Yang ketiga, ada pola interaksi. Pada hakikatnya, setiap organisme itu senantiasa bergantung pada organisme yang lainnya. Maka dari itu terciptalah pola interaksi. Macam-macam pola interaksi. Yang pertama ada netralisme. Netralisme di sini merupakan suatu interaksi yang mana antar organismenya itu tidak saling mempengaruhi. Contohnya seperti domba yang memakan rumput di sore hari dan di malam hari ada kodok yang memakan serangga. Yang kedua ada kompetisi. Kompetisi di sini merupakan suatu interaksi di mana antar organisme ini bersaing mempertahankan habitatnya guna tumbuh dan berkembang. Contohnya seperti ikan mujair dengan ikan lele, dumbo. Nah, yang ketiga ada predasi. Predasi ini merupakan interaksi antara pemangsa dengan mangsa. Contohnya seperti ular dan tikus. Yang keempat ada parasitisme. Parasitisme ini merupakan suatu interaksi yang mana satu organisme diuntungkan dan yang satu organisme lainnya ini dirugikan, seperti benalu dengan ranting pohon. Yang kelima yaitu mutualisme. Mutualisme ini merupakan suatu interaksi di mana antar organisme itu saling diuntungkan. Contohnya seperti burung jalak dengan kerbau. Nah, yang keenam itu ada komensalisme. Komensalisme ini merupakan suatu interaksi di mana ya organisme satu diuntungkan dan organisme yang satunya lagi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya seperti yaitu karang dengan ikan putjerlip. Yang terakhir itu ada amensalisme. Amensalisme ini merupakan suatu interaksi antara satu organisme dengan satu organisme lainnya, yang mana satu belah pihaknya ini dirugikan karena dapat mempengaruhi penghambatan pertumbuhan dari organisme yang lainnya. Contohnya seperti zat antibiotik. Zat antibiotik ini memiliki berfungsi untuk menghambat dan membunuh mikroorganisme yang lainnya. Dan yang paling terakhir adalah saling ketergantungan di antara komponen biotik. Tentunya dalam komponen tersebut terdapat sistem produsen, konsumen, dan pengurai. Jika digambarkan, interaksi antar komponen biotik akan menghasilkan jaringan-jaringan ekologi. Jaring-jaring ekologi dapat berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, dan yang terakhir yaitu piramida makanan. Yang pertama itu rantai makanan. Rantai makanan susunannya yaitu produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Contohnya rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, dan ular dimakan elang.
Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan sehingga mendapatkan jaring-jaring baru. Jaring-jaring kehidupan adalah jaring-jaring makanan yang satu dengan jaring-jaring makanan yang lainnya saling keterkaitan sehingga membentuk jaring-jaring kehidupan. Piramida makanan merupakan gambaran perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 atau konsumen puncak, di mana produsen ini menjadi dasar piramida dibanding piramida puncak seperti elang dan singa yang menempati puncak dalam piramida. Dan yang terakhir adalah aliran energi. Cahaya matahari adalah sumber energi. Tumbuhan hijau membutuhkan energi cahaya untuk mendapat energi kimia dalam pembentukan karbohidrat. Peran manusia untuk ekosistem alam. Menurut Vedal de la Blague mengatakan bahwa setiap manusia itu memberikan sejumlah kemungkinan atau possibilities yang berbeda pada setiap tempatnya. Bisa kita lihat juga pada kutipan Hermawan 2009 halaman 37. Beliau menyatakan bahwa tanaman anggrek akan terserang apabila benalu menempel pada batangnya. Dari kutipan ini pun beliau menjelaskan bahwa ekosistem alam tidak selalu bergantung pada alam, akan tetapi bergantung juga pada tangan-tangan manusia. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, bisa kita tarik kesimpulan, yaitu tidak hanya manusia yang membutuhkan ekosistem alam untuk bertahan hidup, akan tetapi tumbuhan, hewan, dan ekosistem alam lainnya pun membutuhkan manusia untuk melestarikan dan menjaga agar tidak punah.